Halo Sobat Etin Channel, kembali lagi di channel saya. Semoga kalian selalu sehat dan sukses ya. Sesuai judul video ini, aku mau bahas pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan oleh para pekerja, yaitu resign atau bertahan. Ya, ada banyak sekali alasan untuk setiap individu, hingga akhirnya kata ini keluar dari mulutnya. Mungkin kalian juga mengalami hal yang sama. Ada yang karena stres dengan pekerjaan, tidak ada work-life balance di tempat kerjanya, gaji yang tidak sebanding dengan pekerjaan, rekan kerja yang toksik, bos yang suka semena-mena, dan masih banyak faktor lain. Nah sobat, tenang, ternyata bukan kalian aja yang pernah ngalamin ini. Mimin pribadi pun juga pernah mengalaminya. Dan di video ini Mimin ingin sharing sedikit bagaimana cara Mimin membuat keputusan sebelum mengambil langkah besar ini. Sebelumnya Mimin minta maaf jika mungkin ada banyak kekurangan ataupun salah kata dalam video ini. Tapi Mimin harap semoga ini bermanfaat buat sobat semua dan menjawab keresahan kalian yang lagi bingung memutuskan apakah akan bertahan atau resign. Oke, langsung kita simak aja videonya. Oke, poin pertamanya, jangan memutuskan karena emosi. Sobat, di poin pertama ini Mimin ingin bilang, kalau jangan pernah mengambil keputusan karena emosi sesaat. Ada kalanya waktu Mimin bekerja dulu, tidak semua hal bisa berjalan sesuai dengan yang kita mau. Gak ada planning yang benar-benar berjalan mulus 100%. Kenyataannya, semua itu pasti terjadi. Simpelnya karena di tempat kerja, kamu bertemu dengan banyak orang yang semuanya punya kepribadian mereka sendiri. Ada rekan kerja yang baik, ada juga yang toksik. Ada bos yang mengambil peran menjadi leader bagi bawahannya. Ada juga bos yang semaunya sendiri. Oke, Mimin akan bagikan sedikit tentang pengalaman yang pernah Mimin alamin terkait poin ke-1 ini. Mimin pernah berada di posisi ini sobat saat Mimin bekerja di kantor yang lama di bidang keuangan. Ada rekan kerja yang merupakan seorang manajer produksi dan hobinya mengurusi pekerjaan semua divisi. Singkat cerita, pekerjaan Mimin pun akhirnya disikut oleh rekan ini. Padahal laporan keuangan Mimin sudah di-ACC oleh manajer keuangan dengan segala macam tuduhan yang tidak bisa dibuktikan. Akhirnya malah manajer keuangan Mimin pun yang angkat bicara dengan menjelaskan job desk masing-masing bagian. Tanpa meminta maaf atau mengaku salah, si manajer malah langsung pergi tanpa berkata apa-apa. Karena masalah ini cukup heboh waktu itu, akhirnya ada teman-teman dari divisi lain yang mendengar dan menceritakan kisah mereka juga. Padahal waktu itu Mimin sudah emosi dan sempat terlintas di pikiran ingin resign, mengingat ini bukan kali pertama beliau datang dan mengurusi pekerjaan divisi Mimin. Selain itu, alasan Mimin yang kedua adalah karena job desk yang tidak sesuai dengan kontrak awal. Akhirnya mendengar curhatan teman-teman Mimin, akhirnya Mimin tersadar. Ternyata memang manajer ini bermasalah dengan semua pihak. Berarti tidak seharusnya Mimin membuat keputusan resign hanya karena emosi sesaat. Selagi Mimin tetap bekerja dengan baik dan atasan pun puas dengan hasil kerja, buat apa kita harus emosi dan resign demi perbuatan tidak menyenangkan dari satu individu? Jadi hal pertama yang ingin Mimin sampaikan, janganlah keputusan resign kalian hanya dipengaruhi oleh emosi sesaat saja. Tapi ayo kita bareng-bareng belajar untuk mengambil setiap keputusan dengan pikiran yang tenang dan sesuai logika. Apalagi perasaan yang dilandasi dengan emosi dan ego sesaat, ujung-ujungnya tidak bisa mengambil keputusan secara bijak. Oke, next kita ke poin yang kedua, yaitu selalu pikirkan resikonya. Benar sobat, semua keputusan yang kita ambil pasti ada unsur sebab akibatnya. Karena itu ada baiknya sebelum membuat keputusan besar, apalagi keputusan yang mungkin akan merubah hidup kamu, seperti keputusan untuk resign, ada baiknya untuk dipikirkan secara matang-matang. Dulu saat aku ingin memutuskan resign, aku membuat tabel kelebihan dan kekurangan saat aku resign nanti. Dan cara ini lumayan membantuku untuk mengambil sebuah keputusan. Dengan melihat dari sudut pandang yang berbeda, saat itu aku akhirnya bisa melihat dengan berbagai faktor, terutama kebutuhan finansial. Apakah ada tawaran pekerjaan lain jika pekerjaan saat ini dilepas? Apalagi saat sobat punya hutang. Tentu saja keputusan ini harus dipikirkan dengan matang-matang,
karena bisa mempengaruhi kondisi keuangan kita sobat. Tips yang ketiga, lihat kondisi kita saat ini. Penting untuk bercermin pada diri sendiri sobat. Bukannya Mimin bilang begini agar kalian takut melangkah, tapi ini adalah hal realistis. Kalau kalian memutuskan resign padahal masih punya tanggungan atau bahkan punya hutang dan tidak punya dana darurat atau pekerjaan lain, hal ini bisa sangat berbahaya sobat. Sebelum mengambil keputusan, ada baiknya kalau kita punya minimal 3 bulan tabungan yang bisa mencukupi kebutuhan kita. Supaya saat kita resign, kita masih bisa membiayai kehidupan kita selama 3 bulan ke depan. Semakin besar nominal dana darurat kamu, akan makin besar peluang kamu untuk bertahan saat kamu belum mendapatkan penghasilan. Yang keempat, jangan terlalu over PD. Kenapa sobat? Jawabannya ya, karena di atas langit masih ada langit. Daripada kita PD, mending kita PT aja atau percaya Tuhan. Kenapa? Ini salah satu poin yang menurut Mimin perlu kita pertimbangkan. Karena kadang kita meremehkan pekerjaan kita yang ada saat ini. Kita tidak memperhitungkan dengan kemampuan yang sekarang kita miliki. Apakah bisa membuat kita mendapat pekerjaan di tempat lain atau mungkin menambah penghasilan kita. Karena over PD, kita jadi tidak mempersiapkan diri dengan baik. Kita tidak bersiap untuk tempat kerja yang baru. Misalnya kita tidak upgrade skill kita, atau mungkin ada yang ingin menjalankan bisnis. Bisnis pun pasti ada jatuh bangunnya. Kalau kita tidak mempersiapkan diri sebelum membuka bisnis yang baru, mungkin kita akhirnya jadi menyerah dengan bisnis kita. Begitu keuangan kita tidak stabil lagi. Karena itu pentingnya sebelum memutuskan sesuatu, ada baiknya disertai dengan perencanaan ke depannya. Karena kita tahu saat ini begitu susahnya untuk mendapatkan pekerjaan. Ada banyak pekerja yang tidak diimbangi dengan lapangan kerja. Misalnya saja pembukaan CPNS di tahun 2024. Pemerintah hanya mengumumkan 1.289-an posisi untuk menjadi ASN. Tetapi apa sobat tahu fakta yang mengejutkan? Adalah jumlah pendaftar yang diperkirakan mencapai 7 juta orang, seperti yang dikutip oleh website Jadi ASN. Melihat angka ini harusnya bisa menjadi pertimbangan buat sobat semua untuk terus memperbaiki diri dan mengasah skill yang ada, supaya kita bisa terus survive. Mimin mengatakan ini bukan untuk mematahkan semangat kalian sobat, tapi Mimin harap kalian selalu semangat. Dan Mimin doakan kalau kita semua bisa sukses. Karena usaha tidak pernah mengkhianati hasil, dan kesempatan akan selalu datang pada orang yang siap. Terakhir, ada poin yang kelima, yaitu keputusan selalu kembali ke tanganmu sobat. Oke sobat, di poin 5 ini Mimin ingin menegaskan bahwa pada akhirnya semua keputusan ada di tangan kalian. Lebih baik mulai berjalan untuk mengejar masa depan daripada hanya diam di tempat, bukan? Saat kalian pada akhirnya akan memutuskan resign, saran Mimin, jika kalian ingin mencari tempat kerja yang baru, pastikan kalau tempat itu lebih baik dari yang lama, baik dari segi tunjangan, gaji, dan lainnya. Jangan berhenti hanya karena rekan kerja yang toksik. Karena kemanapun sobat pergi akan ada banyak kemungkinan sobat bertemu dengan orang-orang yang seperti itu lagi. Karena dimanapun kita bekerja, orang toksik memang hampir dipastikan ada di setiap tempat. Jika sobat ingin resign dan ingin mencoba peruntungan lain seperti membuka bisnis, Mimin hanya berpesan semangat sobat. Mungkin tidak akan mudah pada awalnya, atau mungkin tidak akan sejalan sesuai dengan yang sobat harapkan. Kuncinya jangan menyerah dan disiplin sobat, karena lebih baik mencoba dan gagal daripada menyesal karena tidak pernah mencobanya. Sekian poin-poin yang bisa Mimin sampaikan sobat. Mimin sangat berharap kalau ini bisa membantu kalian yang sedang galau banget dengan keadaan resign atau bertahan. Apapun situasi kalian, tetap semangat sobat, dan jangan lupa untuk memperbanyak doa. Karena kita tahu kalau Tuhan pasti punya rencana indah untuk setiap ciptaannya. Salam sukses untuk kalian semua dan see you in my next video.